Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Leni Setianingrum, kita kembali belajar PKWU. Kita lanjutkan materi minggu kemarin, perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Pasar berdasarkan luasnya dibagi menjadi 3. Yang pertama pasar lokal, di mana daerah pasar sama dengan tempat produksinya. Yang kedua pasar nasional, di mana pasar berada pada satu negara dengan tempat produksinya. Yang ketiga pasar global atau pasar internasional, berarti ini adalah lintas negara. Berdasarkan kesamaan perilaku pembeli atau segmentasi pasar dibagi menjadi 3. Yang pertama geografis atau tempatnya, perilaku pembelinya di tempat yang sama biasanya hampir mirip. Kemudian yang kedua demografis, dibagi dari beberapa hal, yaitu usia, gender, bangsa dan etnis, pekerjaan, tingkat ekonomi. Contoh dari usia, misalkan balita, remaja, orang tua itu mempunyai kebutuhan yang berbeda. Kemudian gender, laki-laki dan perempuan. Bangsa atau etnis itu berdasarkan sukunya. Kemudian dari pekerjaan dan tingkat ekonomi. Yang ketiga adalah psikografis atau karakter, kelas sosial, gaya hidup dan kepribadian. Ketiga hal tersebut akan mempengaruhi perilaku dari pembeli. Ini sebagai salah satu contoh pasar. Yang pertama pasar tradisional, yang kedua supermarket. Otomatis yang akan beli di pasar tradisional ataupun supermarket mempunyai latar belakang yang berbeda. Pasar akan terjadi jika ada sebuah permintaan dan penawaran. Di situ ada pembeli dan penjual. Potensi pasar dapat kita kenali melalui beberapa cara. Yang pertama pendekatan permintaan dengan mengetahui kebutuhan dari pasar sasarannya. Yang kedua melalui pendekatan penawaran dengan mengandalkan pada kemampuan wirausahawan membuat produk inovasi. Dengan pendekatan permintaan berarti kita melakukan penelitian apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Kalau berdasarkan pendekatan penawaran berarti para usahawan melakukan inovasi dari produksi yang dia buat. Contohnya saja HP yang pada masa dulu hanya bisa menggunakan untuk SMS, kemudian untuk MMS, kemudian untuk telepon. Tapi kalau sekarang bisa kita menggunakan berbagai fitur-fitur yang ada di HP. Kebutuhan pasar lokal, selain dari kedua cara tersebut bisa kita lakukan dengan cara pengamatan, kemudian wawancara terhadap pangsa sasaran dan juga mengenali kebiasaan daerah setempat. Sumber daya material, teknik dan ide produk kerajinan. Sumber daya usaha wirausaha kerajinan yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu bahan baku atau materialnya. Kita perhatikan sifat-sifat bahan bakunya, kemudian ketersediaannya bagaimana, apakah melimpah, apakah sulit, dan sifat-sifatnya. Bahan baku itu berdasarkan asalnya. Yang pertama alam, contohnya serat nanas, enceng godok, tanah liat, kayu, rotan, bambu, kerang, dan tulang. Bahan baku buatan, contohnya kain, plastik, kaca, dan karet. Setelah kita menentukan bahan baku atau material, kita tentukan teknik dan alatnya. Apakah kita nanti menggunakan teknik ukir, teknik sambungan, teknik anyam, dan teknik jahit. Pemilihan teknik dan alat ini kita tentukan setelah kita memperhatikan bahan baku yang kita gunakan. Yang ketiga yaitu keterampilan. Dengan menggunakan teknik atau alat yang sudah kita perlukan, keterampilan apa yang perlu kita miliki. Kalau misalkan keterampilan itu masih minimal, maka kita bisa memberikan sebuah pelatihan. Ini contoh dari bahan baku alami, contohnya yaitu enceng gondok. Kemudian contoh dari bahan baku buatan, ini botol plastik aqua. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan produk. Untuk memulai proses perancangan harus dilakukan penetapan pasar sasarannya terlebih dahulu. Kemudian bahan bakunya yang kita pilih, jenis material apa saja yang akan digunakan, serta teknik yang dapat digunakan untuk pembuatan produk.
Jadi faktor-faktor yang perlu kita perhatikan, yang pertama itu penggunanya atau pasar sasarannya, kemudian fungsinya, fungsi dari produk yang kita produk, contohnya apakah dia sebagai fungsi hias atau sebagai fungsi pakai atau kedua-duanya, kemudian material yang kita pilih, teknik yang kita tentukan, terus kemudian nilai estetik yang akan kita tonjolkan dari produk dan bagaimana harganya, ekonomis enggak, apakah dengan produk seperti itu dengan harga sekian akan diminati oleh para konsumen. Selanjutnya perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Proses perancangan produksi: 1. Mencari ide produk dengan curah pendapat. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari ide dengan cara curah pendapat. Kita kumpulkan ide-ide yang disampaikan oleh sumber daya yang ada atau sumber daya manusia yang ada, kemudian kita catat. Yang kedua, kita rasionalisasi atau proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis. Ide-ide yang mungkin bisa kita laksanakan maka akan kita pilih. Setelah kita memilih ide, kemudian kita melakukan atau membuat prototyping atau membuat studi modelnya. Kita coba membuat modelnya terlebih dahulu. Setelah kita membuat modelnya, kita mengevaluasi modelnya, kita perbaiki mana yang kurang, kemudian pada tahap akhir kita menentukan desain akhirnya. Itu merupakan langkah-langkah proses perancangan produksi. Kita lanjutkan pada produksi kerajinan untuk pasar lokal. Adapun alur tahap produksinya, yang pertama, siapkan bahan bakunya terlebih dahulu. Sebagai contoh, misalkan kulit jagung. Setelah kita siapkan bahan, kita melakukan proses pembahanan dengan cara membersihkan kulit jagung, kemudian mengeringkannya. Setelah kulit jagung kering, kita lakukan pembentukan, di mana kulit jagung kita bentuk kelopak-kelopak bunga. Kemudian kita rakit menjadi bunga. Setelah kita rakit, kita lakukan proses finishing dengan mengecat ataupun memplitur bunga yang sudah jadi. Setelah proses finishing, terbentuklah sebuah produk. Metode produksi dan keselamatan kerja. Alur tahap produksi itu ada dua jenis, yaitu tradisional dan modern. Untuk alur produksi tradisional, setiap SDM itu melakukan seluruh proses. Jadi misalkan orang pertama melakukan proses A, B, C, D, hasilnya satu produk, kemudian balik lagi ke proses 1, 2, 3, 4, kemudian menghasilkan 2 produk, kembali lagi. Kelemahannya dari tradisional itu hasilnya tidak maksimal karena setiap orang akan mempunyai standar sendiri-sendiri dalam setiap proses. Beda dengan metode produksi modern, setiap orang hanya melakukan satu proses, sehingga misalkan yang menggunting satu orang, otomatis kualitasnya ya sama untuk proses menggunting. Kemudian proses menjahit misalkan dilakukan oleh orang kedua. Untuk semua produk itu perbedaannya. Jadi untuk produksi modern itu kualitasnya lebih bagus jika dibandingkan dengan metode produksi tradisional. Selain tahapan-tahapan tersebut, yang perlu kita perhatikan yaitu K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Apa sih manfaatnya? Manfaat dari K3 itu mengurangi terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Contohnya dari prosedur K3 itu menggunakan alat-alat keselamatan kerja, misalkan sabuk pengaman, kemudian sarung tangan, menggunakan helm proyek, kemudian menggunakan masker, menggunakan topi, menggunakan jas lab. Itu merupakan salah satu prosedur dari K3. Kemudian ada SOP, standar operasional produksi, itu juga perlu diperhatikan agar keselamatan dari pekerja itu terjamin. Terus kemudian ada jaminan sosial ketenagakerjaan. Selain itu diperlukan sikap kerja yang
Tapi hati-hati, teliti, dan penuh konsentrasi. Kita lanjutkan pada kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar lokal. Fungsi kemasan yang pertama, melindungi produk dari benturan dan cuaca agar produknya bisa bertahan lama dalam kondisi bagus. Yang kedua, memberikan kemudahan membawa. Yang ketiga, mendapatkan daya tarik. Yang keempat, sebagai identitas atau brand dari produk. Ya, jadi kemasan itu diharapkan memberikan informasi lebih kepada konsumen. Biasanya di dalam kemasan itu kan ada nama, kemudian ada logo, ada komposisi, ada kontak person, ada kadaluarsanya juga. Itu memberikan informasi terhadap isi dari produk. Selain itu, pemilihan kemasan ditentukan oleh jenis produk yang akan dikemas. Misalkan kalian mempunyai produk berupa cairan, kan nggak mungkin kalau diberi kemasan kardus. Kalau misalkan dia pecah belah, kan nggak mungkin dia hanya diberi kemasan plastik. Pasti ada bahan yang bisa meredam supaya tidak pecah. Kemudian kalau misalkan kalian punya produk yang ingin menampilkan keindahannya, maka kita memilih jenis kemasan yang transparan supaya kita bisa melihat produk kalian. Kita lanjutkan ke macam-macam kemasan. Kemasan itu ada 3, kemasan primer, kemasan yang melekat pada produk, kemudian kemasan sekunder berisi beberapa kemasan primer yang berisi produk. Ketiga, kemasan tersier merupakan kemasan untuk distribusi. Contoh dari kemasan, contohnya kemasan makanan kaleng. Kalengnya ini termasuk kemasan primer. Kemudian kardus yang berisi beberapa kaleng ini adalah kemasan sekunder. Kemudian kardus lagi yang lebih besar yang berisi dari beberapa kardus ini merupakan kemasan tersier. Penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi. Apa sih biaya lain di luar produksi? Contohnya biaya promosi, kemudian biaya distribusi. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi barang yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya overhead contohnya biaya listrik, bahan bakar minyak, biaya pembelian bahan bakar minyak, sabun, pembersih untuk membersihkan bahan baku, benang, jarum, lem, dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut disebut menjadi harga pokok produksi. Sekian penjelasan saya untuk pertemuan kali ini. Jika kurang paham, kalian bisa membaca pada buku paket yang ada di Google Classroom. Kemudian kerjakan tugas pertemuan 2. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.